Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Materi hari ini, peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Peta kerja. Apa itu peta kerja? Peta kerja disebut juga sebagai peta proses CAD. Peta kerja merupakan alat komunikasi yang sistematis dan logis guna menganalisa proses kerja dari tahap awal sampai akhir. Peta kerja berfungsi sebagai alat untuk menganalisa aktivitas kerja. Peta kerja diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pertama, peta kerja keseluruhan, kedua, peta kerja setempat. Peta kerja keseluruhan yaitu suatu peta kerja yang bisa mengungkapkan keadaan nyata, suatu proses secara keseluruhan yang kemudian bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisa proses kerja yang berlangsung. Yang kedua, peta kerja setempat, yaitu peta kerja yang menggambarkan proses yang terjadi pada suatu stasiun kerja atau departemen yang dapat digunakan untuk menganalisa dan memperbaiki proses kerja yang ada dalam suatu stasiun kerja. Peta kerja keseluruhan, simbol-simbol standar yang dipakai dalam pembuatan peta kerja keseluruhan antara lain. Pertama, simbol operasi. Kegiatan operasi ini terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat dan bentuk, baik fisik maupun kimiawi, mengambil informasi maupun memberikan informasi pada suatu keadaan juga termasuk operasi, serta perakitan dengan objek lainnya atau diurai, rakit, dan lain-lain. Kedua, transportasi. Apabila benda kerja, pekerjaan atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Kegiatan transportasi tersebut bila mana sebuah objek dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ketiga, inspeksi. Inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan. Kegiatan inspeksi terjadi bila mana sebuah objek mengalami pengujian ataupun pengecekan ditinjau dari segi kuantitas, jumlah ataupun kualitas. Yang keempat, menunggu. Proses menunggu terjadi apabila material, benda kerja, operator, atau fasilitas kerja dalam keadaan berhenti atau tidak mengalami kegiatan apapun. Biasanya, objek terpaksa menunggu atau ditinggalkan sementara sampai suatu saat dikerjakan atau diperlukan kembali. Kelima, menyimpan. Proses penyimpanan ini terjadi bila mana objek disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Di sini objek akan disimpan secara permanen dan dilindungi terhadap pengeluaran atau pemindahan tanpa izin khusus. Keenam, aktivitas ganda. Aktivitas ganda ini berguna untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang secara bersama dilakukan oleh operator pada stasiun kerja yang sama, seperti kegiatan operasi yang harus dilakukan bersama dengan kegiatan inspeksi, kegiatan pemeriksaan. Macam-macam peta kerja keseluruhan. Pertama, peta proses operasi, Operation Process CAD. Peta aliran proses, Flow Process CAD. Yang ketiga, diagram aliran, Flow Diagram. Peta proses operasi, Operation Process CAD, menunjukkan langkah-langkah secara kronologis dari semua operasi, inspeksi, waktu longgar, dan bahan baku yang digunakan di dalam suatu proses manufakturing, yaitu mulai datangnya bahan baku hingga ke proses packing dari produk jadi yang dihasilkan. Peta aliran proses, Flow Process CAD. Peta aliran proses akan melukiskan aktivitas proses produksi yang lebih detail. Di sini juga digambarkan mengenai aktivitas perpindahan bahan, aktivitas menunggu, delay, dan aktivitas penyimpanan bahan atau product, storage.
Diagram aliran, flow diagram. Peta ini pada dasarnya sama dengan peta aliran proses, hanya saja menggambarkan mengenai aliran proses dilakukan di atas gambar, layout dari fasilitas kerja. Macam-macam peta kerja setempat. Pertama, peta pekerja dan mesin, man on machine process card. Kedua, peta tangan kiri dan tangan kanan, lift and wrist process card. Peta kerja dan mesin. Peta pekerja dan mesin merupakan suatu grafik yang menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur dari kombinasi antara pekerja dan mesin. Peta pekerja dan mesin ini juga merupakan alat analisa yang baik guna mengurangi waktu menganggur. Peta tangan kiri dan tangan kanan, peta yang menggambarkan semua gerakan-gerakan pada saat bekerja dan waktu menganggur yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan. Dan juga menunjukkan perbandingan antara tugas yang dibebankan pada tangan kiri dan tangan kanan ketika melakukan pekerjaan. Kegunaan peta tangan kiri dan tangan kanan antara lain. Pertama, menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan. Kedua, menghilangkan atau mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efisien sehingga akan mempersingkat waktu kerja. Ketiga, sebagai alat untuk menganalisa tata letak stasiun kerja. Keempat, sebagai alat untuk melatih pekerjaan baru dengan cara kerja yang baik dan ideal. Adapun elemen-elemen yang digunakan dalam penggambaran peta tangan kiri dan tangan kanan ini yakni dengan menggunakan elemen terbalik seperti di bawah ini. Contoh peta-peta kerja. Peta proses operasi, operation process card. Inilah contoh-contoh peta proses operasi. Di mana di sini udah jelas keterangannya W sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk suatu operasi atau pemeriksaan biasanya dalam O sampai N. Nomor urut untuk kegiatan operasi tersebut. I sampai N. Nomor urut untuk kegiatan pemeriksaan tersebut. M. Menunjukkan mesin atau tempat di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Diagram aliran atau flow diagram. Diagram aliran di mana di sini udah jelas pekerjaan triple bagian bawah. Nomor peta 8 pada tanggal 9 Maret 2009. Ini adalah diagram aliran. Peta tangan kiri dan tangan kanan ini adalah contoh-contohnya. Peta tangan kiri dan tangan kanan, di mana di sini pekerjaan, departemen, nomor peserta, sekarang dipetakan oleh tanggal dipetakan. Ini peta kanan, di mana di sini ada penjelasannya mengambil tepung, memasukkan tepung ke dalam nai, mengambil resin. Ini adalah contoh dari peta tangan kiri dan tangan kanan. Sekian, terima kasih.